Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Iksan Wahyudi. Kali ini gua akan bercerita tentang pengalaman gua naik gunung. Jadi, karena gue tidak punya video saat gue naik gunung, gue hanya mempunyai foto-foto dari kamera Konica atau kamera Kodak saat itu. Mana gue juga akan share tentang perjalanan gue ke gunung-gunung yang pernah gue daki. Gue mulai dulu dari perjalanan gue ke gunung di Jawa Barat. Satu persatu. Gunung mana yang pernah gue daki pertama kali di Jawa Barat? First experience gue mendaki gunung adalah di Gunung Ciremai. Inilah gue dulu saat gue mendaki Gunung Ciremai pertama kali. Jangan lupa subscribe channel gua, jangan lupa like atau share channel gua. Enggak juga nggak apa-apa, karena ini adalah pengalaman yang pernah gue jalanin dan gua filmkan beserta foto-fotonya supaya kelak ini bisa menjadi file pribadi gua yang tidak hilang dimakan zaman. Oke? Gunung Ciremai ini adalah buka pikiran gua kalau mendaki gunung itu adalah aktivitas yang sangat berbahaya. Jangan coba-coba tidak mempersiapkan diri, kalian harus berhati-hati. Dan gue akan ceritakan tentang pengalaman gue saat gue mendaki Gunung Ciremai pertama kali. Kami berangkat menuju Gunung Ciremai menggunakan transportasi kereta api. Kami pergi dari stasiun Jatinegara menaiki kereta api, dan saya lupa kereta apinya itu apa, tapi kereta api itu selalu melewati Cirebon dan akhirnya kami turun di Cirebon. Karena dahulu kereta api itu adalah sarana transportasi yang sangat murah meriah. Pasti lu pada ngakuin, kalau dulu lu gembel kereta, lu pasti ngakuin kalau kereta api itu adalah transportasi yang sangat murah. Akhirnya gue menginap dulu di rumah temen gue di Cirebon dan disuguhi oleh makanan lokal yang memang sampai saat ini gue nggak bisa hilang, yaitu adalah nasi lengko. Nasi lengko itu nasi yang ada ketimunnya dan ada beberapa potongan bihun dan lain-lain, dan itu sangat luar biasa. Sampai saat ini kalau gue singgah ke kota Cirebon, gue pasti akan cari namanya nasi lengko. Oke, satu hari kami menginap, esok harinya kami berangkat lewat jalur ke terminal. Kami pergi ke terminal Cirebon, akhirnya kami turun di Cilimus dan menaiki angkot menuju kaki Gunung Ciremai. Saat itu cuaca sangat buruk, hujan, dan kami menggunakan angkot tidak melewati pos pendaftaran. Itu adalah kesalahan terbodoh dari kami saat mendaki Gunung Ciremai. Tapi karena modalnya modal nekat, kami mencoba untuk terus menjalani perjalanan. Karena gue juga orang yang nggak tahu itu Gunung Ciremai kayak gimana, akhirnya gue putuskan gue jalan aja lah. Paling kalau mati bareng-bareng. That's it. Saking beraninya gue zaman dulu. Oke, sampailah gue di kaki gunung. Saat itu masih hujan dan kami berteduh dulu sementara melepas lelah dan sholat zuhur. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan kira-kira jam 3 sore atau jam 3 sore kira-kira. Jalanan begitu licin dan sangat licin sekali karena trek Gunung Ciremai ini terkenal agak sedikit ekstrim ya. Kalau saya bilang sih ekstrim untuk gunung tipe gunung seperti gunung yang ada di Jawa Barat, Gunung Ciremai ini termasuk tipe gunung treknya yang agak sedikit ekstrim. Alhasil berjalan pelan karena pendaki pemula ya, perokok pula. Akhirnya kami sampai di tengah-tengah gunung. Karena hari sudah malam, kami camping. Buka tenda, dan tendanya seadanya, tenda pramuka. Bayangin, 13 orang tidur di tenda pramuka. Malam berjalan, tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara yang sangat kencang sekali. Gedebuk. Sebuah benda jatuh dengan sangat kencang sekali. Ternyata salah satu dari temen gue
jatuh terjerembab. Karena kebetulan kita mendirikan tenda itu di tengah-tengah jalur dan terjal. Tapi alhamdulillah walaupun kawan gue tuh sempat terdiam, tidak ada cedera yang berarti. Untung tidak ada patah, tidak ada yang lain-lain. Oke, akhirnya kami bermalam di situ. 2 orang teman kami tidur di luar dan kami semua tidur di dalam tenda. Sangat berbahaya karena tenda kami adalah tenda pramuka yang nggak punya alas. Tidur di luar sama tidur di dalam tenda itu sama aja sebenarnya. Cuma bedanya dia ada atapnya aja. Tapi menurut gue itu adalah tempat yang paling terenak karena gue lelap banget tidur di situ. Dan besok paginya kami terbangun, sarapan pagi. Nah, inilah adalah pelajaran yang sangat berguna, yang sangat penting juga buat kawan-kawan. Bawalah perlengkapan masak-memasak saat di gunung. Di Gunung Ciremai yang pertama ini, gue nggak bawa peralatan masak. 13 orang, my God. Ternyata kami mempercayai kepada seorang teman kami untuk membawa semua peralatan. Dan tidak dibawa. Akhirnya gue minum cuma dari 1 cangkir stainless. Semua minum dari situ, makan dari situ. Bahkan kami makan dari bungkus Indomie yang gak kami buang. Shit, itu benar-benar pelajaran yang sangat berharga. Dimana 13 congor minum di 1 tempat stainless. My God, gue gak bayangin itu sebenarnya kalau kena hepatitis B. Tapi oke lah, itu pengalaman yang pernah gue ceritain. Setelah gue sarapan, gue melanjutkan perjalanan. Sampailah gue di Batu Lingga. Gue ingat banget di Batu Lingga. Perjalanan tidak ada gangguan sama sekali. Perjalanan mendaki saat itu oke lah setelah esok harinya. Sampai di Tanjakan Seruni, kami juga akhirnya tiba di Pengasinan. Cuaca masih juga tidak bagus. Saat kami di Pengasinan, kami sudah melihat puncak Ciremai yang sudah tertutup kabut. Saat kami sampai di Pengasinan, kami melihat puncak Gunung Ciremai itu sudah tertutup kabut. Tapi karena sudah gembira berada di puncak dan tinggal selangkah lagi, kira kami putuskan untuk naik. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Ciremai. Jam 1 siang. Cuaca saat itu sangat tidak bersahabat. Kabut sudah mulai turun sangat pekat banget. Dan gue sama temen-temen gue memutuskan untuk tidak berlama-lama di puncak Gunung Ciremai. Entah kenapa, saat itu temen gue punya ide untuk turun di jalur yang berbeda. Itu bener-bener buat gue terkejut sebenarnya. Tapi karena gue ini orang awam naik gunung dan temen gue itu udah pernah naik gunung, gue hanya ikut. Ada yang akan segera datang. Akhirnya kami temui jalur turun dan 2 orang teman saya tadi yang memutuskan untuk turun ke jalur Palutungan di depan. Akhirnya gue turun lewat jalur itu. Jam 2 siang gue turun. Jauh sekali perjalanan, dihantam badai, dihantam hujan, barbur, waduh saat itu. Tapi gue paksakan untuk terus berjalan. Temen gue sampai udah stres kena baju basah, badan basah, nggak ada makanan. Shit, tinggal mati mungkin kalau kita tidak tahan. Akhirnya kami terus berjalan. Menjelang maghrib, hujan masih turun. Kami melihat ada tenda berdiri. Dan rupanya ada pendaki yang ingin meneruskan perjalanan, tidak bisa karena terhadang cuaca buruk. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuat tenda. Kami tidak mungkin bermalam di situ. Akhirnya kami paksa turun karena informasi dari mereka perkampungan sudah dekat. Kami lanjutkan perjalanan. Disitulah ada pelajaran yang berguna. Ada sebagian teman gue pergi duluan, membawa 3 senter dan mereka menghilang di kegelapan malam untuk turun duluan. Dan gua 10 orang berjalan beriringan, pelan sekali, karena kami cuma punya 2 senter, 2 lampu badai. Shit. Gua nggak tahu. Halusinasi sepanjang perjalanan, emosi sepanjang perjalanan kian meledak-meledak.
Kami melihat dari kejauhan lampu. Ah, my God, itu lampu kelihatan. Artinya kampung udah dekat. Ayo kita jalan terus. Men, nggak nyampe-nyampe. What the fuck is... Gila, lu bayangin aja. Akhirnya kami berhenti di sebuah perkebunan wortel. Kami duduk dan kami mulai emosi dan ingin berantem. Akhirnya, oke, gue bilang udah kita stop semua untuk kita berkelahi. Coba cek ke depan, siapa tahu rumah penduduk sudah dekat. Temen gue datang karena jalannya itu basah. Kami nggak menyangka itu udah dekat dengan rumah orang. Akhirnya temen gue jalan. Dan dia bilang, udah ada rumah. Akhirnya kami semangat untuk jalan. Dan kami gedor rumah tersebut. Dan tahu itu rumah apa? Kandang sapi. Gila emang. Gue gak bisa gue bayangin saat itu. Itu sebenarnya kenangan yang pengen gue bikin film itu. Kenapa? Karena gue biar tahu ini adalah sebuah pengalaman yang sangat gila menurut gue. Akhirnya kami memutuskan jalan dan ketemulah kampung. Di situ kami menggedor sebuah warung kecil dan kami sempatkan untuk beristirahat sejenak. Sudah beristirahat, ngobrol-ngobrol, tukang warung bilang, "Abang beruntung sekali Ndaki pulang selamat karena ada 9 orang meninggal kemarin di atas para pertapa di Gua Walet." Gue langsung diam. Gila, apa yang membuat gue turun di jalur ini? Tapi oke lah, karena gue udah selamat. Akhirnya gue cari pos kambling atau pos keamanan di kampung itu. Gue tidur akhirnya rame-rame di situ. Gue bakar api dan gue nggak punya baju dan punya celana. Gue pakai sweater double. Gue pakai sweater dan gue pakai sweater. Sweater yang satu lagi jadi celana, yang satu lagi gue pakai buat tidur. Kami kedinginan, tapi it's okay lah. Sudah jam 2 pagi saat itu. Paginya kami bangun, kami sarapan, dan kami pulang. Sumpah serapah dari kawan gue yang terjatuh tadi, dia nggak akan lagi balik ke Gunung Ciremai. Gunung ini gila. Tapi gue datang lagi ke Gunung Ciremai dengan pengalaman yang sangat mengerikan. Saat gue datang dan mendaki kedua kali di Gunung Ciremai. Lu mau tahu? Nanti gue ceritain.